Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Lila dalam mata pelajaran IPA SMP Negeri 2 Tuntang. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan kimia, atau pemisahan campuran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik yang satu, mampu menggolongkan karakteristik materi. 2. Mampu menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dengan menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah kita lihat bagian berikut. Di materi, kita nanti akan membagi materi menjadi zat tunggal atau murni dan juga campuran. Nah, untuk zat tunggal atau murni itu akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, untuk campuran juga akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, untuk campuran heterogen itu terdiri dari koloid dan juga suspensi. Untuk homogen terdiri dari larutan. Nah, oke. Klasifikasi materi. Klasifikasi materi terbagi menjadi dua, yaitu materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu untuk pengertian pertama. Nah, untuk pengertian yang kedua, materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan gas. Nah, zat padat itu teman-teman bisa lihat contohnya. Yang pertama ada besi, emas, seng. Nah, besi, emas, seng ini adalah contoh dari zat padat. Untuk zat cair itu biasanya berupa cairan. Contohnya nih, air, minyak goreng, dan bensin. Nah, untuk zat gas, zat gas itu yang tidak terlihat. Berarti bentuknya tidak padat juga tidak cair. Nah, contohnya udara, asap, dan uap air. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang zat padat. Untuk zat padat, dia itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Dan yang ketiga, partikel-partikel zat padat dapat bergerak bebas. Nah, untuk zat cair itu memiliki 3 ciri-ciri juga. Yang pertama yaitu mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Contohnya kayak gini nih, misalnya teman-teman punya air. Nah, air itu dimasukkan ke ember yang berbentuk bulat, maka bentuk dari zat cair itu akan mengikuti bentuk dari ember. Nah, lalu dari air di dalam ember itu dituangkan ke box yang berbentuk kotak atau persegi. Nah, nanti maka bentuk dari air itu akan mengikuti tempatnya, yaitu box yang berbentuk persegi seperti itu. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu jarak antar partikel zat lebih renggang. Nah, untuk ciri yang ketiga, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Selanjutnya untuk gas, ciri yang pertama yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Nah, gas itu tidak memiliki volume dan bentuk tertentu karena dia bersifat bebas. Untuk yang kedua, jarak antar partikel gas sangat renggang. Yang ketiga, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur dan senyawa. Nah, pengertian dari unsur.
Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Unsur di alam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Untuk contoh unsur logam nih, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, aluminium yang dilambangkan dengan Al. Yang kedua, ada emas atau nama latin disebut dengan aurum dan dilambangkan dengan Au. Nah, untuk nama latin dan lambang ini nanti teman-teman akan bisa jumpai ketika teman-teman sudah belajar tentang SPU atau sistem periodik unsur, tetapi kita belum sampai ke sana ya. Oke, ini adalah contoh dari unsur logam. Untuk contoh dari unsur non-logam, itu yang pertama ada oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, karbon dengan lambang C, dan seterusnya. Oke, ini nih perbedaan unsur logam dan non-logam. Oke, kita masuk ke logam. Untuk logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Nah, logam sendiri itu dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Lalu, logam itu bersifat konduktor listrik dan panas, atau logam itu berarti bisa menghantarkan listrik dan dapat menghantarkan panas. Untuk non-logam berarti kebalikan dari logam. Yang pertama, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Dan yang ketiga adalah non-konduktor kecuali grafit. Jadi, non-logam ini tidak dapat menghantarkan listrik ataupun panas. Oke, ini dia contoh dari unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Oke, jadi di sini ada 4, yaitu natrium, strontium, magnesium, dan iodin. Nah, untuk natrium, kegunaannya adalah bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Nah, untuk strontium dengan lambang Sr, senyawa ini dapat digunakan untuk membuat warna merah pada kembang api dan bahan untuk pembuatan cat yang berwarna kuning. Nah, yang ketiga ada magnesium atau Mg dengan lambang Mg, yaitu perpaduannya dapat digunakan untuk membuat bahan pesawat. Wow. Nah, untuk yang terakhir ada iodin dengan lambang I. Iodin ini dapat digunakan untuk membuat antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam periodium dan fotografi. Oke, kita sudah selesai dengan unsur, kita lanjutkan ke senyawa. Pengertian dari senyawa yaitu zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, senyawa dapat terbentuk melalui proses pencampuran unsur senyawa kimia. Nah, contohnya nih ada H2O. Jika diuraikan akan menjadi 2H plus O. Berarti H2O ini terdiri dari dua unsur, maka itu kenapa H2O itu disebut sebagai senyawa. Nah, oke, penjelasannya adalah air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H dan unsur oksigen O. Nah, seperti itu. Oke, senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Ini contohnya nih. Oke, yang pertama air. Tadi sudah dibahas air atau H2O. Unsur penyusunnya ada hidrogen dengan lambang H dan oksigen dengan lambang O. Yang kedua ada senyawa garam dapur atau natrium klorida. Unsur penyusunnya terdiri dari natrium dengan lambang Na plus klorin dengan lambang Cl. Nah, untuk senyawa yang ketiga yaitu gula tebu atau sukrosa. Ini unsur penyusunnya terdiri dari karbon dengan lambang C, hidrogen dengan lambang H, dan oksigen dengan lambang O. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang paham saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.